Halo semua, jumpa lagi dengan Bu Harmiatin di Rumbel Hareli. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Di bagian ke-1 ini kita pelajari contoh nyata himpunan di kehidupan sehari-hari, definisi himpunan, anggota himpunan, dan cara penyajian himpunan. Kita ambil contoh nyata himpunan di pasar tradisional. Di sini kita jumpai kumpulan barang dagangan yang sejenis dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya kita akan jumpai kumpulan jeruk, kumpulan mangga, kumpulan apel di kelompok pedagang buah-buahan. Kita jumpai bayam, kacang panjang, buncis di kelompok pedagang sayur-sayuran, dan kita jumpai cumi-cumi, udang, tongkol itu di kelompok pedagang ikan. Contoh himpunan di tempat lain misalnya di sekolah, kita jumpai kumpulan siswa kelas 7, kumpulan siswa kelas 8, kumpulan siswa kelas 9, dan masih banyak contoh kumpulan atau grup yang lainnya. Namun tidak semua kumpulan atau kelompok termasuk himpunan, karena himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Yang definisinya tidak jelas termasuk bukan himpunan. Untuk memahaminya, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Perintah soalnya: di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bagian A, kumpulan binatang berkaki dua. Binatang berkaki dua definisinya jelas ya, karena kita dapat menentukan atau mengetahui binatang mana yang dapat masuk anggota kumpulan ini. Contohnya ayam, bebek, itik karena berkaki dua tentunya dapat masuk anggota kumpulan ini. Sedangkan yang berkaki 4 seperti sapi tidak masuk dalam anggota kumpulan ini. Karena definisinya jelas, maka ini termasuk himpunan. Selanjutnya, kumpulan siswa yang cerdas. Siswa yang cerdas definisinya tidak jelas karena kita tidak mengetahui yang cerdas itu ukurannya apa. Apakah cerdas artinya pintar pelajaran matematika atau pintar pelajaran bahasa Inggris atau yang bagaimana? Kita tidak tahu siswa mana saja yang dapat masuk anggota kumpulan ini. Karena tidak didefinisikan dengan jelas, maka ini bukan himpunan. D. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Ukurannya jelas di atas 160 cm. Karena definisinya jelas, maka ini masuk himpunan. Yang E, kumpulan lukisan indah. Lukisan indah ukurannya tidak jelas karena menurut Ibu indah belum tentu menurut kalian indah. Jadi karena definisinya tidak jelas, maka ini bukan himpunan. Contoh terakhir, kumpulan siswa laki-laki. Siswa laki-laki jelas definisinya, yang perempuan tidak ikut anggota kumpulan ini. Karena jelas definisinya, ini himpunan. Jika kita cermati, kita bisa lihat ternyata yang memuat kata sifat definisinya tidak jelas. Maka ini dapat dijadikan tanda bahwa kumpulan yang di dalamnya memuat kata sifat adalah bukan himpunan. Di dalam himpunan ada anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan itu. Anggota himpunan disebut juga elemen. Anggota himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E begini. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan seperti huruf E dikasih coret garis miring begini. Langsung pada contohnya, titik-titik ini diminta untuk diisi lambang elemen atau anggota himpunan. Kucing, himpunan binatang.
Karena kucing adalah anggota dari himpunan binatang, maka lambang elemen tidak dikasih coret. Begini. Kemudian 1 himpunan bilangan asli. Karena bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi 1 masuk anggota himpunan ini. Maka lambangnya adalah lambang elemen ini tidak dikasih coret. Berikutnya negatif 4 himpunan bilangan cacah. Kita harus tahu himpunan bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Negatif 4 tidak masuk anggota himpunan bilangan cacah. Karena bukan anggota, maka lambang elemen ini kita kasih garis miring coret ya. Berikutnya, K himpunan huruf vokal. Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. K tidak masuk anggota himpunan huruf vokal ini, maka lambang elemen kita kasih coret garis miring. Berikutnya, mangga himpunan buah-buahan. Karena mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan, maka lambang anggota atau lambang elemen kita tidak kasih coret. Tongkol himpunan bumbu dapur. Karena tongkol tidak masuk anggota himpunan ini, maka lambang elemen atau anggota kita kasih coret garis miring. Begitu ya. Selanjutnya penyajian himpunan. Nah, di sini ada berbagai jenis penyajian makanan yang berbeda-beda. Demikian juga di dalam himpunan ada berbagai macam cara penyajian yang berbeda tanpa mengurangi atau mengubah makna dari himpunan tersebut. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan. Contohnya di sini himpunan A disajikan dalam 3 cara adalah sebagai berikut. Ke-1 dengan menyebutkan anggotanya. Caranya, nama himpunan ditulis dengan huruf besar karena di sini huruf A kita tulis huruf A besar. Kemudian anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal seperti ini. Ini namanya kurung kurawal ya. Antara anggota satu dan lainnya dipisahkan dengan tanda koma begini. Ini artinya A adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, dan 7. Cara kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kita lihat anggota himpunan A dimulai dari 3, kemudian 5, terakhir 7. Itu adalah bilangan ganjil. Tetapi apakah semua bilangan ganjil masuk anggota himpunan A? Kita tahu bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sementara anggota himpunan A hanya ada 3, yaitu dimulai dari 3, kemudian 5, dan 7. Oleh karena itu, kita tulis dengan A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Cara kedua ini bisa ditulis dengan begini ya, tanpa ada kata himpunan, tetapi diganti dengan kurung kurawal. Adalah diganti dengan tanda sama dengan. Ini membacanya sama dan artinya sama. A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Oke? Penyajian himpunan cara ketiga dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. Nama himpunannya tetap A, kemudian tanda sama dengan, di dalam kurung kurawal ada variabel. Ini variabel namanya. Dipisahkan tanda garis, kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh variabel agar bisa masuk menjadi anggota himpunan ini. Jadi di sini adalah variabel ini mewakili semua anggota himpunan, sedangkan yang di sini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh variabel tadi. Nah, membacanya A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah
bilangan ganjil. Di sini variabel X bisa diganti dengan yang lain ya, bisa Y, Z, atau yang lainnya. Agar lebih paham 3 cara penyajian himpunan, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Kita lengkapi tabel 3 cara penyajian himpunan berikut. Soal ke-1, kita lihat yang diketahui adalah cara penyajian kedua. P adalah bilangan asli yang kurang dari 15. Maka jika disajikan dengan menyebut semua anggotanya, kita tulis P sama dengan dalam kurung kurawal ini semua anggota bilangan asli yang kurang dari 15 kita tuliskan. Mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya 11, 12, 13 sampai 14 karena di sini kurang dari 15. Oke. Kemudian cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Kita tulis himpunannya P sama dengan dalam kurung kurawal ini kita tulis notasinya atau variabelnya kita pakai X ya, variabel X, kemudian tanda garis, kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh variabel ini. Syaratnya adalah X kurang dari 15. Syarat lainnya yaitu X adalah anggota bilangan asli. Oke, nomor 1 sudah. Soal yang kedua, diketahui notasi pembentuk himpunan P adalah himpunan yang anggotanya semua X, syaratnya yaitu X lebih besar dari negatif 5 dan X kurang dari negatif 4 serta X anggota bilangan bulat. Kita mulai dengan enumerasi atau menyebutkan semua anggotanya. Ingat bilangan bulat ada negatif, 0, dan positif. Karena ada syaratnya anggotanya lebih dari negatif 5, berarti kita tulis di dalam kurung kurawal dimulai dengan negatif 4. Kemudian negatif 2, negatif 3, 0, 1, 2, 3, dan 4 masuk karena di sini kurang dari sama dengan 4. Jadi terakhir kita tutup kurung kurawal ya. Kemudian dengan cara menulis sifat yang dimiliki anggotanya adalah kita tulis himpunan P di dalam kurung kurawal kita tuliskan bilangan bulat lebih dari negatif 5 dan kurang dari atau sama dengan 4. Gampang. Yang nomor 3 untuk dicoba dikerjakan sendiri. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.